Yang ideal sih bahwa apa yang kita ambil, sampel yang kita gunakan itu representatif mewakili populasi, sehingga hasil yang kita peroleh nanti bisa kita buat suatu simpulan yang sangat umum, tidak hanya memiliki implementasi secara lokal, tapi juga memiliki implementasi ke cakupan yang jauh lebih luas. Jadi kalau kita kemarin sih sempat belajar, kalau kita ambil sampelnya mahasiswa biologi, semoga sampel ini bisa mewakili mahasiswa UNJ, sehingga kebijakan yang nanti lahir dari hasil yang kita peroleh bisa kita implementasikan tidak hanya di biologi saja, namun juga di seluruh mahasiswa UNJ. Ini kita akan melihat sebenarnya link dengan apa yang sudah kita pelajari kemarin terkait dengan validitas penelitian. Ini kaitannya dengan eh, sebenarnya hampir sama dengan pengambilan sampel, baik secara pemilihan maupun secara prosedural maupun secara pengukuran. Biasanya dari tiga kategori tadi yang saya sebutkan, pemilihan sampel, pengukuran, dan juga apa namanya satu lagi prosedural, biasanya ada beberapa cacat yang dilakukan oleh peneliti sehingga hasilnya mungkin tidak terlalu valid atau tidak terlalu baik untuk bisa kita gunakan sebagai pengambilan keputusan. Materinya sebenarnya link dengan strategi penelitian, tapi saya rasa Anda sudah pelajari untuk strategi penelitian. Ada penelitian eksperimen, ada penelitian deskriptif, dan juga ada penelitian korelasional. Ini beberapa, saya lewatkan saja. Kita akan langsung lompat ke materi validitas penelitian. Nah, ini dia. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di pengantar. Jadi, apapun strategi penelitian yang Anda ambil, mau itu deskriptif, mau itu eksperimen, atau korelasional, hasil yang Anda peroleh ini tidak akan bisa Anda jadikan sebagai pengambilan keputusan, apalagi Anda implementasikan secara general gitu ya, ke berbagai macam masyarakat, jika hasil yang Anda peroleh ini tidak memenuhi standar validitas penelitian, tidak valid. Jadi kalau ternyata selama ini Anda sering mengikuti kegiatan SPS atau mungkin sering mengikuti kegiatan ada semacam presentasi hasil penelitian, kemudian banyak yang bertanya terkait dengan apakah Anda mengulang kembali sampel yang sudah Anda amati kalau di lapangan begitu ya. Kemudian bagaimana cara Anda memastikan konsistensi pengukuran untuk suhu. Kemudian apalagi banyak pertanyaan sebenarnya yang diajukan itu tujuannya untuk mengecek apakah yang Anda lakukan itu sudah memenuhi standarisasi hasil penelitian yang valid atau bukan gitu ya. Ini nih, validitas penelitian. Validitas penelitian ini berbeda dengan validitas pengukuran. Kalau di pendidikan ada istilah validitas lain, yaitu validitas pengukuran. Ada instrumen yang perlu diukur. Kalau kita sebenarnya ada beberapa kajian tahapan di mana kita harus melakukan validitas pengukuran. Namun karena sebagian besar alat yang kita gunakan itu sudah terstandarisasi, semisal termometer atau apa lagi, atau mungkin seperti apa namanya diometer dan lain sebagainya, maka kita jarang sekali melakukan tindakan untuk melakukan validitas pengukuran. Namun yang sering kita cermati adalah bagaimana kita memastikan bahwa penelitian kita sudah valid dengan melakukan salah satu tahap, yaitu tahap validitas penelitian. Validitas dalam penelitian adalah kebenaran penelitian atau akurasi dari hasil yang diperoleh. Jadi semakin valid, maka hasil yang Anda peroleh akan semakin baik, akan semakin bagus. Tapi semakin jelek kevalidan dari penelitian Anda,
maka hipotesis yang Anda usung ini bisa jadi cacat secara pengujian. Jadi harus dipastikan bahwa sampel yang kita peroleh, prosedur yang kita lakukan itu sudah memenuhi standarisasi untuk mendapatkan data yang valid, data yang tidak menyimpang. Eh, Pada konteksnya memang kita betul-betul mengantisipasi agar data yang kita peroleh itu bukan data yang berasal dari data yang menyimpang gitu ya, bukan data yang sampelnya aneh atau mungkin pengukurannya yang satu menggunakan termometer merek yang bagus, tapi ada beberapa sampel yang kita gunakan menggunakan pengukuran atau alat termometer yang kualitasnya lebih jelek, atau yang satu menggunakan alat, yang satu menggunakan cara manual. Maka ini sebenarnya ada potensi terdapat permasalahan dalam penyimpangan hasil yang diperoleh. Nah, yang mesti diantisipasi adalah ancaman terhadap validitas. Apa sih ancaman terhadap validitas? Yaitu komponen yang menimbulkan pertanyaan atau menanamkan keraguan terhadap kualitas penelitian atau akurasi. Jadi kalau saya sebagai reviewer atau Anda sebagai reviewer, ketika melihat proposal seseorang, kemudian kita cek di metodologinya, kalau kita paham terkait dengan validitas penelitian, pasti kita sudah bisa aware gitu ya. Di sini ada permasalahan. Mengapa yang digunakan semisal hanya jantan saja, atau hanya betina saja, atau ternyata tidak terlalu proporsional, jantannya berapa, betinanya berapa gitu ya. Ini sebenarnya sudah menimbulkan keraguan. Jadi kalau sesuatu yang sudah menimbulkan keraguan, berarti secara validitas penelitian ada cacat yang perlu diperbaiki. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya seperti apa dan apa saja kategori-kategori yang bisa kita lihat dalam konteks validitas penelitian. Baik, berikutnya saya mungkin harus menyampaikan bahwa validitas penelitian itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah validitas eksternal, yang kedua adalah validitas internal. Apa sih bedanya? Eksternal itu berarti kan di luar ya. Jadi lebih mengacu seberapa jauh hasil penelitian Anda bisa dibuat general gitu ya. Ini contoh. Jadi kalau ada kembali lagi contohnya adalah owa Jawa. Ini adalah penelitian owa Jawa yang dilakukan di tahun 1945. Pertanyaannya, apakah penelitian yang dilakukan di tahun 1945 masih dapat diimplementasikan atau dibuat general pada tahun 2020? Pasti jawabannya akan menimbulkan semacam keraguan. Harusnya tidak bisa, gitu ya. Jadi kalau bagi Anda, ini sebenarnya suatu potensi, ya, bukan suatu potensi, suatu kemungkinan. Jadi artinya kalau ada penelitian yang sudah lama sekali dilakukan, kemudian Anda ingin lakukan lagi penelitian yang sama, hampir sama, kalau bedanya memang cukup lama, saya rasa tidak masalah. Karena secara keterbaruan, secara informasi yang akan diperoleh, ini akan sangat berbeda sekali. Jadi masih diperbolehkan, meskipun penelitian yang sebelumnya sudah ada dan hampir mirip. Semisal Jawa yang ada di TNGP sudah dilakukan bertahun-tahun yang lalu, ada lakukan lagi. Ini tidak ada masalah. Karena yang diperoleh di tahun lalu itu, beberapa tahun yang lalu, contohnya 1945, pasti memiliki hasil yang berbeda dengan apa yang akan kita peroleh saat ini. Dan implementasinya juga harusnya kita menggunakan data yang paling terupdate, paling terkini, bukan menggunakan data yang lalu ya, data yang diperoleh pada tahun 1945. Karena jelas permasalahan perubahan lingkungan sudah terjadi dan sudah signifikan, sangat berubah dan pasti akan mempengaruhi baik itu aktivitas, populasi maupun aspek lain pada owa Jawa. Untuk eksternal dibagi menjadi tiga, ada generalisasi dari sampel ke populasi, ada generalisasi dari penelitian ke satu ke penelitian lainnya, yang terakhir adalah dari penelitian ke kondisi real kehidupan. Jadi banyak tantangan yang harus kita hadapi sebagai seorang peneliti. Pertama, kita harus bisa memastikan sampel yang kita peroleh itu bisa mewakili populasi. Ternyata tidak selesai di situ.
Kalau sudah kita dapatkan sampel yang mewakili, representatif, kemudian kita harus pahami bahwa penelitian satu dengan penelitian lainnya juga harus bisa kita pastikan apakah penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggi ini bisa kita padankan, bisa kita sinkronisasikan gitu ya. Kalau ternyata tidak bisa disinkronisasikan, maka bisa menjadi ini suatu masalah gitu ya. Tidak connect gitu ya. Tidak secara latar belakang, secara logika tidak masuk gitu. Itu sebenarnya menjadi masalah. Kemudian yang terakhir di konteks penelitian, mungkin hasilnya sudah bagus gitu ya, dan kita sudah bisa meyakini bahwa hipotesis yang kita usung betul-betul terjadi. Semisal kita ingin mengecek ya salah satu obat yang kita desain dari bahan alam dan berhasil menurunkan anggaplah DBD atau menyembuhkan DBD dalam waktu yang sangat singkat gitu. Itu yang terjadi di lab. Apakah hal tersebut juga terjadi di kehidupan nyata? Ini kan sebenarnya perlu ada suatu tindakan lanjutan gitu ya bahasanya untuk bisa memastikan apa yang terjadi di lab itu memang bisa terjadi juga di kehidupan nyata. Makanya semuanya perlu ada suatu tindakan eh, yang memang mengikuti standarisasi validitas penelitian. Yang kedua adalah validitas internal. Ini harus memastikan bahwa faktor yang mempengaruhi penelitian merupakan faktor yang sesuai dengan hipotesis. Biasanya kalau untuk yang internal ini paling rawan dalam kegiatan penelitian eksperimen. Kalau penelitian deskriptif di lapangan ini masih aman. Karena kalau di lapangan itu biasanya yang kita waspadai adalah eksternal. Kalau di lab eksperimen sebaliknya. Eksternal mungkin tidak terlalu diwaspadai. Jadi yang diwaspadai adalah internal. Kemudian hanya melahirkan satu penjelasan dan tidak ambigu dari hasil penelitian. Itu sebenarnya tujuan utama dari eksperimen. Kita ingin mengetahui satu atau dua faktor yang mempengaruhi variabel terikat, sehingga kita harus bisa memastikan bahwa yang nanti akan mempengaruhi variabel terikat hanya dua faktor yang kita mau. Tidak ada faktor lain yang tiba-tiba nimbrung, ikut campur yang lebih parahnya ternyata lebih dominan dalam mempengaruhi hasil yang kita peroleh. Ini masalah. Jadi kita harus bisa memastikan kalau hipotesisnya hanya dua faktor, maka dua faktor itu yang nanti akan memberikan sumbangsih kepada hasil penelitian kita. Tidak ada faktor lain. Jadi kalau di eksperimen kita kenal ada istilah kontrol ya. Ada istilah perlakuan dan juga kontrol untuk memastikan bahwa tidak ada faktor lain yang harus mempengaruhi atau terlibat dalam penelitian kita gitu. Makanya internal menjadi salah satu kajian yang sangat penting dalam penelitian eksperimen. Nilai atau kualitas dari suatu penelitian dinilai dari sejauh mana penelitian tersebut memenuhi kriteria validitas internal dan juga eksternal. Nah, penelitian kan umumnya menjawab satu pertanyaan spesifik, betul ya? Tidak ada yang sangat-sangat umum, sangat-sangat eh, apa namanya banyak eh, interpretasi, banyak pertanyaan, biasanya pertanyaan yang spesifik dan hanya melahirkan satu atau dua jawaban saja. Itu biasanya penelitian seperti itu. Makanya kalau dulu di biologi di UNJ pada umumnya kita masih diminta untuk mencantumkan ya pembatasan masalah dan juga dari identifikasi dulu, identifikasi masalah, kemudian pembatasan masalah, baru perumusan masalah. Jadi sebenarnya tujuannya untuk bisa memastikan bahwa pertanyaan yang lahir hanyalah pertanyaan yang spesifik, bukan pertanyaan yang masih sangat umum sekali dan mengakomodir banyak interest ya dari peneliti. Jadi yang diharapkan hanya satu pertanyaan spesifik yang memang menjadi interest dari si peneliti. Kemudian, penelitian yang baik itu harus memperoleh hasil yang mewakili variabel yang diuji dan secara akurat menghasilkan jawaban dari pertanyaan penelitiannya gitu ya. Nah, untuk menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan keraguan dalam interpretasi hasil dan mengancam keakurasian dari suatu hasil penelitian, maka diperlukan suatu prosedur yaitu
prosedur untuk menguji validitas dari penelitian. Ini ada ilustrasi. Jadi yang kita mau adalah yang terakhir, yang D ya. Ada akurasi yang bagus dan juga presisi yang bagus. Tidak boleh yang A, tidak boleh yang B. Apalagi yang A akurasinya lemah, presisinya juga lemah. Kalau yang B masih oke. Akurasinya lemah tapi presisinya masih bagus. Ini masih oke ya. Tapi yang terbaik adalah yang D. Akurasinya bagus dan juga presisinya bagus. Jadi hasilnya bagus dan juga konsisten gitu ya. Jadi kita terapkan dimanapun, mau kita terapkan di rumah, terapkan di kampus, hasilnya sama, tidak ada perbedaan. Berarti presisinya bagus, akurasinya bagus, presisinya juga bagus. Kita mulai untuk yang pertama, kualitas eksternal. Ada tadi sudah saya sampaikan dibagi menjadi 3. Yang pertama kita akan lihat pada tingkat sampel ya, atau subjek atau partisipan atau juga responden. Kalau di biologi kita menyebutnya sampel, kalau di sosial kita sebutnya partisipan atau responden. Jadi beda-beda. Cuma karena kita di biologi, jadi mungkin kita tekankan penggunaan istilah sampel. Penelitian dilakukan dengan mengamati subjek, sampel, dan lain sebagainya. Kita harus bisa memastikan bahwa sampel yang kita peroleh itu memang bisa representatif dan juga bisa kita apa namanya buat general untuk cakupan yang lebih luas lagi. Betul ya? Tadi yang saya singgung, kalau kita gunakan mahasiswa biologi, apakah mahasiswa biologi ini bisa kita gunakan sebagai sampel yang bisa kita terapkan untuk cakupan yang lebih luas. Tidak hanya UNJ, jangan-jangan kita bisa terapkan untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau ternyata sangat representatif, saya rasa nggak ada masalah. Ada beberapa masalah yang terjadi terkait dengan pemilihan sampel, terkait dengan bagaimana kita memanage sampel yang kita akan amati. Yang pertama ada selection bias yang sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Jadi jenis sampel yang dipilih ternyata tidak mewakili populasi dan biasanya ini lahir ketika kita melakukan pendekatan pengambilan sampel dengan teknik convenience atau purpose sampling. Jadi selection biasnya ini kemungkinannya akan sangat tinggi sekali. Contohnya kemarin sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita ingin apa namanya mengetahui semisal rata-rata akademis dari mahasiswa UNJ, kemudian karena kita males gitu ya, kita gunakan teknik convenience atau proposip, tapi kebetulan pada saat pengambilan data, yang datang itu hanya satu fakultas saja, fakultas matematika saja. Artinya dari 100 sampel yang kita peroleh, mungkin 80%-nya orang FMIPA, hanya sedikit kontribusi dari FT, FIP, kemudian FIS, FE, dan juga apalagi psikologi dan olahraga. Jauh lebih sedikit. Maka kemungkinan besar hasil yang diperoleh ini akan identik akademisnya lebih bagus. Karena MIPA kan biasanya dianggap secara akademis lebih bagus dibandingkan olahraga, dibandingkan yang lain gitu ya. Maka ini akan rawan sekali terhadap salah satu permasalahan validitas eksternal ya, yaitu selection bias. Yang kedua, ini terkait dengan penelitian pendidikan sebenarnya, ada college students. Jadi pada waktu itu ada suatu penelitian yang menggunakan mahasiswa sebagai partisipan. Tapi kajian yang diangkat adalah kajian yang sifatnya sangat general. Sifatnya itu bisa diimplementasikan untuk masyarakat luas. Nah, pada saat publish banyak keraguan. Ini kan untuk mahasiswa. Mahasiswa itu kan pola pikirnya sudah berbeda. Kalau hasil penelitiannya diterapkan di masyarakat yang pendidikannya rendah atau mungkin yang kulturnya sangat kuat, apakah memungkinkan atau tidak gitu kan? Apakah bisa diimplementasikan atau tidak? Sehingga ini menjadi masalah. Tapi ini untuk penelitian sosial saya rasa, bukan di penelitian biologi. Kita masih fokus pada pengambilan data non-human ya, selain manusia, berarti hewan dan tumbuhan. Jarang kita masuk ke ranah penelitian manusia seperti etnobotani, etnogeologi, dan lain sebagainya.
Jadi saya rasa masih aman untuk biologi. Tapi ini mungkin pengetahuan bagi Anda memperluas wawasan bahwa ada masalah. Jadi kalau Anda menggunakan eh, apa namanya mahasiswa sebagai sampel, maka akan sangat sulit Anda membuat penelitian Anda general untuk masyarakat yang lain, terutama masyarakat yang karakteristiknya sangat berbeda dengan mahasiswa gitu ya. Ini kita bicara sampel. Terakhir juga ada isu di kita ya, isu di kita. Ternyata juga ada permasalahan. Tapi ini kayaknya bukan terkait dengan validitas penelitian, tapi terkait dengan etik ya. Kalau saya pribadi tidak setuju, tapi beberapa orang memang sangat-sangat mempermasalahkan. Jadi dulu ada cerita mahasiswa kita melakukan penelitian ini ya sosial ya. Jadi yang menjadi target adalah manusia, yang menjadi sampel adalah manusia. Mahasiswa ini meneliti performance dari guru-guru yang ada di Jakarta. Sudah selesai ketika mau masuk ke SHP kalau tidak salah, ada ada banyak sanggahan dari beberapa pihak yang mempertanyakan kualitas dan juga profesional dari mahasiswa ini. Maksudnya seperti ini. Artinya dia itu adalah mahasiswa di mana tingkat pendidikannya jauh lebih rendah dibandingkan target atau sampel yang dia akan amati, yaitu guru ya. Kalau guru kan berarti minimal S1 pada waktu itu tuh ya. S1, ada juga yang S2. Yang mengukur adalah anak yang belum selesai S1, mahasiswa yang belum selesai S1. Jadi ini menimbulkan keraguan, apakah bisa orang yang memang jauh di bawahnya itu bisa menjadi suatu penilai gitu. Jadi masalah, akhirnya saya kurang tahu apakah lanjut atau tidak. Yang jelas waktu itu sempat ramai, ada masalah etik yang harus dibereskan sehingga akhirnya cukup lama tuh, cukup lama dilema itu, bukan dilema, drama itu terjadi. Eh, Hasil akhirnya saya kurang tahu. Yang jelas memang harus diantisipasi. Jadi kalau Anda akan melakukan penelitian sosial dan targetnya adalah orang yang lebih hebat, lebih bagus, ini memang harus diantisipasi karena bisa jadi banyak masyarakat yang akan menyanggah gitu ke hasil yang nanti Anda peroleh. Kemudian ada volunteer bias. Kalau tadi ada selection bias, ini adalah tekniknya ya. Kalau ini adalah volunteer bias. Volunteer atau sukarelawan tidak bisa merepresentasikan dengan sempurna karakter populasi yang ingin diteliti. Jadi yang salah adalah sukarelawannya. Anda bikin penelitian, kemudian Anda broadcast, datang semua sukarelawan datang untuk bisa, semisal penelitian pengecekan golongan darah, semua datang untuk bisa secara sukarela gitu diambil darahnya. Tapi ternyata yang datang itu umumnya adalah orang-orang yang semisal sehat semua atau mungkin sebaliknya yang hadir ternyata sakit semua. Maka sampel yang Anda peroleh ini bisa jadi cacat secara validitas eksternal gitu ya. Jadi mesti dipastikan lagi apakah sukarelawannya itu memang betul-betul mewakili populasi atau tidak. Makanya biasanya kalau di penelitian sosial itu ada semacam formulir ya, pendaftaran itu ya. Ada beberapa biodata atau latar belakang yang diminta untuk bisa memastikan bahwa sampel yang diperoleh itu memang betul-betul sudah mewakili populasi meskipun datangnya sampel itu berdasarkan apa namanya sukarela gitu ya. Yang berikutnya adalah partisipan karakteristik. Ini mungkin juga bisa diterapkan pada kajian biologi ya. Jadi peneliti terkadang memilih sampel dengan karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, status sosial dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya masalah. Contohnya tadi yang saya sampaikan. Anda ingin melakukan penelitian. Penelitian ini sebenarnya berlaku untuk semua gender, tidak hanya gender laki-laki saja, tidak hanya gender perempuan saja. Tapi dalam penelitian Anda, sampel yang Anda gunakan hanya perempuan saja atau laki-laki saja. Maka ini akan menimbulkan masalah. Nah, nanti hasil yang Anda peroleh, semisal Anda menggunakan perempuan saja, maka akan sulit untuk bisa diimplementasikan kepada gender laki-laki atau sebaliknya. Jadi harus kita pastikan.
Oleh karena itu sering ada pertanyaan dari banyak penguji pada saat SPS. Jadi semisal Anda menggunakan mencit, kemudian Anda tuliskan mencitnya jantan saja atau betina saja. Biasanya jantan saja. Nah, ini Anda harus bisa menjelaskan mengapa saya hanya menggunakan jantan, mengapa saya hanya menggunakan betina. Karena kalau tidak dijelaskan, pasti penguji akan bertanya, mengapa jantan saja? Nanti bagaimana implementasinya untuk yang betina? Karena secara hormonal, jantan dan betina itu beda. Kalau ternyata jantan saja atau betina saja yang Anda gunakan, pasti hasil ke jantan ini akan berbeda dengan yang ke betina. Jadi implementasinya mungkin akan lebih sulit. Jadi memang baiknya kita gunakan dua gender, jantan juga, betina juga. Kelompok umur juga sama. Saya sudah melakukan beberapa kajian yang sama terkait dengan kelompok umur. Yang terakhir itu pada Owa Jawa. Jadi kita ambil tiga-tiganya, tapi hasilnya menarik ternyata. Kalau umur itu untuk diet, untuk pakan, menarik. Kita dari hasil penelitian saya bisa saya simpulkan sebenarnya untuk kedepannya jika Anda tertarik penelitian owa Jawa, terutama pada aspek pakan, sebaiknya konsentrasi hanya pada dewasa saja, tidak perlu mengakomodir yang remaja atau yang anak-anak. Mengapa? Karena berdasarkan data yang saya peroleh dalam 3 bulan pengamatan, apa yang dimakan anak-anak ini juga dimakan oleh remaja dan juga dimakan oleh yang dewasa. Begitu pula apa yang dimakan remaja juga dimakan oleh dewasa. Jadi irisannya sangat tinggi sekali, bahkan 100%. Tidak ada sesuatu yang sangat khas yang dimakan oleh si anak-anak. Jadi si anak-anak ini pasti memakan apa yang dimakan oleh dewasa. Kemudian jumlah diversitas pakannya semuanya diakomodir oleh yang dewasa. Jadi si anak itu mungkin hanya memakan 1 atau 2 tumbuhan saja. Sedangkan si dewasa itu bisa 30 jenis tumbuhan. Semuanya sudah diwakili oleh yang dewasa. Sehingga dari sini kita bisa membuat simpulan. Kalau mau praktis penelitian dan datanya cukup mewakili, gunakanlah sampel dewasa. Jangan menggunakan sampel remaja atau sampel anak-anak, kecuali Anda memang ada penelitian khusus yang ingin mengetahui perbedaan antara kategori umur ya, ada antara anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Tapi kalau Anda ingin secara deskriptif melihat diversitas pakan, paling efisien, paling praktis gunakan sampel dewasa saja. Anaknya tidak perlu, remaja tidak perlu. Tapi di situ harus ada penegasan. Saya gunakan dewasa karena berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dewasa itu sudah bisa mewakili semuanya gitu ya. Tidak ada kekhasan yang muncul ketika kita mengamati yang anak-anak dan juga remaja. Itu mungkin beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehingga nanti pada saat Anda masuk ke tahap penelitian, terutama yang penelitian yang memang suka dengan owa Jawa, Anda sudah tahu tuh ke depannya saya harus memilih yang mana gitu ya untuk dijadikan sampel pada penelitian saya. Kemudian yang terakhir adalah generalisasi antar spesies. Ini penting, banyak penelitian, terutama penelitian kesehatan, pengembangan obat sebelum ke manusia bertahap tuh ya, dari si mencit dulu, kemudian ditingkatkan lagi sampai ke makaka. Jadi kalau ada di antara Anda yang tertarik untuk PKL di IPB di Primate Center, saya lupa nama lengkapnya kalau tidak salah Primate Center, itu banyak penelitian menggunakan primata, makaka dan lain sebagainya yang tujuannya memang nanti akan diteruskan ke manusia. Jadi pengembangan obat, pengembangan vaksin segala macam untuk tingkat yang medium setelah dari mencit nanti ke makaka baru nanti ke manusia. Nah, penelitian seperti ini meskipun sangat efektif, sangat bagus pada makaka atau pada mencit, tidak serta-merta bisa langsung kita implementasikan ke manusia. Jadi kita juga perlu ada uji coba ke manusia. Karena hasil yang positif di makaka bisa jadi negatif di manusia. Ini adalah masalah yang pernah kita hadapi pada saat COVID ya. Karena banyaknya korban yang terus berjatuhan, kita segera harus memproduksi, bukan memproduksi, tapi menggunakan vaksin.
Tapi waktu itu vaksinnya sebenarnya belum masuk ke dalam tahap yang layak untuk digunakan. Tapi karena tadi ya, untuk menghindari korban yang terus berjatuhan, jadi mau tidak mau vaksin itu dirilis. Efek sampingnya baru dikeluarkan setelahnya gitu ya. Jadi waktu itu kan memang ramai itu ya. Vaksin yang sudah diberikan ke manusia, baru eh, side effect-nya itu, jadi penelitiannya itu sebenarnya masih berjalan pada saat pemberian. Jadi side effect-nya itu baru dikaji setelah vaksin diberikan. Ada yang merasa pusing, ada yang merasa terakhir itu yang berita yang cukup dramatis, ada yang ternyata lumpuh segala macam. Jadi setelah diberikan vaksin, bukannya membaik, malah memberikan efek yang buruk, yaitu menjadi lumpuh. Nah, ini semua dikaji. Jadi penelitian itu justru masih berlangsung ya. Jadi bukan harusnya kan selesai dulu, baru diimplementasikan. Cuma pada saat itu kondisinya darurat. Jadi pada saat diberikan itu masih dalam konteks kajian gitu, konteks observasi apakah efek sampingnya itu ada atau tidak dan bagaimana dosis yang terbaik untuk diberikan ke manusia. Itu tadi kita bicara sampel ya, sekarang kita bicara ke prosedural. Ini mungkin sangat-sangat umum bagi Anda, apalagi Anda yang sudah pernah terjun di dunia penelitian. Pertama, ada istilah yang kita sering kenal yaitu novelty effect. Apa sih novelty effect? Novelty effect itu terjadi tidak hanya pada penelitian manusia, tapi juga pada penelitian biologi. Meskipun mungkin kita tidak sadar, kalau manusia mungkin kita bisa sadari. Jadi biasanya kalau ada pengalaman pertama yang diberikan ke suatu subjek, ini pasti akan ada semacam respon gitu ya, respon kaget, respon bersiap dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita membuat suatu eh, apa namanya penelitian yang berulang gitu ya, pengambilan pertama, pengambilan kedua, dan seterusnya gitu, maka pengambilan pertama itu biasanya tidak bisa kita gunakan sebagai data yang nanti kita analisis. Mengapa? Karena pada saat pengambilan pertama pasti ada reaksi yang spontan dari subjek. Contohnya kalau manusia datang semisal mau penelitian ke arah kedokteran, kita harus suntik segala macam, biasanya ada semacam respon atau reaktif, sehingga hasilnya pasti akan berbeda ketika kita melakukan pengambilan data yang kedua. Karena yang kedua itu dia sudah paham dan sudah bisa mengetahui rasa sakitnya itu sampai level yang mana gitu ya. Begitu pula dengan hewan dan tumbuhan. Tidak bisa di pengambilan pertama itu kita langsung gunakan sebagai data yang kita akan analisis. Ini ada novelty effect. Novelty effect tidak hanya terkait dengan pengambilan data, tapi juga terkait dengan pengkondisian. Artinya kalau kita dapat mencit dari Bogor, kita bawa ke lab fisiologi hewan, apakah bisa langsung kita uji atau langsung kita observasi atau langsung kita berikan perlakuan kepada mencit itu? Tentu saja tidak bisa. Kita harus melakukan suatu tindakan yang kita sebut sebagai aklimatisasi atau habituasi. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa memastikan bahwa sampel tadi itu sudah bisa merasa connect dengan rumah barunya, sudah bisa melaksanakan apa namanya hospitality yang bagus. Jadi segala macam hormon yang terkait dengan stres itu sudah dalam posisi yang normal. Jadi kalau kita amati perilaku, kita amati fisiologinya, pasti hasilnya bagus. Hasilnya adalah hasil yang sesuai standar, bukan hasil yang disebabkan karena tikus ini stres gitu ya. Tikus ini takut gitu dan lain sebagainya. Begitu pula dengan manusia. Jadi harus kita buat nyaman dulu. Jadi kalau Anda ke rumah sakit juga seperti itu. Pasti akan dibuat nyaman dulu, dibuat rileks dulu, baru nanti Anda akan diberikan perlakuan. Jadi harus diingat, harus ada suatu langkah yang kita sebut dengan aklimatisasi kalau itu dilaksanakan di lab, dan habituasi kalau kita laksanakan di lapangan ya. Jadi sebelum kita pengamatan makaka atau owa Jawa atau yang lainnya, maka kita harus habituasi dulu. Kita harus kenal dulu dengan si monyet tadi, supaya monyet itu tidak asing dengan kita dan kita juga tidak asing dengan monyet itu gitu. Jadi saling mengenal. Sehingga untuk yang berikutnya, ketika kita ambil data, monyet itu sudah dalam kondisi yang normal, sudah menganggap kita teman gitu ya, bukan menganggap kita
intruder, orang asing yang punya niat jahat. Kalau di awal kan biasanya langsung kabur gitu ya. Cuma kalau sudah bertemu berkali-kali, biasanya sudah tahu, oh orang ini memang peneliti, tidak berniat jahat kepada saya. Jadi saya harusnya santai saja kalau ada orang ini. Gitu. Itu novelty effect. Berikutnya adalah multiple treatment interference. Ini masalah juga. Apa sih yang dimaksud dengan multiple treatment? Penelitian terkadang diatur dengan menggunakan beberapa rangkaian tahap pengukuran atau perlakuan dengan subjek atau partisipan atau sampel yang sama. Contohnya kalau di hewan itu satu mencit diambil berkali-kali, disuntik berkali-kali. Minggu pertama disuntik, kemudian dibiarkan hidup lagi, disuntik lagi sampai minggu keempat. Terus-menerus disuntik. Maka ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada dua sebenarnya. Yang satu mungkin akan kita pelajari di slide yang berikutnya. Eh, Sekarang kita konsentrasi pada masalah yang pertama. Akan menimbulkan pertama bisa jadi kelelahan. Betul nggak? Jadi kalau Anda berkali-kali sering disakiti, pasti akan lelah gitu ya. Lelah dan akhirnya berpikir untuk ya sudahlah. Kalau sudah lelah seperti ini, sebaiknya saya harus keluar, harus harus berhenti gitu ya. Betul nggak? Betul ya. Kemudian ada masalah yang kedua, yaitu masalah kepakaran. Jadi kalau sudah sering berkali-kali diberikan perlakuan, biasanya kita jauh lebih pakar, jauh lebih hebat dibandingkan perlakuan yang awal, yang pertama. Betul ya gitu ya. Lama-lama kita menjadi hebat segala macam, cukup menjadi pakar. Jadi hasil yang berikutnya bisa jadi tidak bisa kita samakan dengan pengambilan data yang pertama. Betul nggak? Seperti itu ya. Nah, ini harus ada suatu eh, mekanisme yang baik. Harusnya seperti apa? Apa mungkin jaraknya dimainkan atau lebih baik memang kita menggunakan sampel yang berbeda, bukan sampel yang sama, tapi kita eh, apa namanya kita ambil datanya berkali-kali. Secara etik ini juga sebenarnya menjadi masalah gitu karena sampel yang disakiti berkali-kali secara etik ini lebih dianggap signifikan dibandingkan sampel yang banyak gitu ya. Sampel yang banyak sampel, kita tidak mengakomodir reductionnya. Ini nggak ada masalah selama sampel itu memang tidak disakiti berkali-kali. Karena nanti side effect-nya jauh lebih besar dibandingkan sampel yang jumlahnya banyak. Berikutnya adalah eksperimenter karakteristik. Ini menjadi masalah. Jadi setiap penelitian dilakukan oleh eksperimenter atau observer yang berbeda. Saya pernah menerapkan ini berkali-kali kalau di lapangan. Kalau untuk pengamatan, kadang-kadang di lapangan, baik pengamatan ekologi maupun pengamatan perilaku, akan sangat praktis sekali jika kita bisa men-split ya kegiatan observasi menjadi beberapa kelompok, tidak hanya satu kelompok. Jadi bukan hanya kita saja. Kita minta kalau di apa namanya itu project di Kalimantan segala macam yang Anda di hire gitu kan beberapa bulan itu biasanya kita dilatih dulu. Dilatih itu tujuannya untuk bisa memastikan keseragaman pengamatan. Karena kalau kita tadi saya bilang kalau kita bisa membuat kelompok yang lebih banyak bisa mengakses jalur-jalur yang berbeda, pasti hasilnya lebih praktis, lebih cepat, lebih banyak data yang terkumpul, dan bisa memastikan bahwa setiap spesimen, setiap sampel diamati di waktu yang sama, bukan di waktu yang berbeda. Mengapa penting untuk memastikan waktu yang sama? Contoh kalau kita penelitian pakan pada hewan, terutama hewan pemakan buah atau pemakan buah terutama lah. Kalau daun mungkin tidak ada masalah. Kalau kita beda bulan saja bisa jadi masalah karena bulan A dengan bulan B itu bisa jadi musim berbuahnya juga beda. Jadi kalau kita kita ambil data di dua bulan yang berbeda, maka data ini tidak akan apple to apple bisa kita perbandingkan karena beda musim, beda beda bulan gitu ya. Jadi baiknya memang di bulan yang sama kita harus melakukan pengamatan yang sama ke objek yang sama gitu ya. Itu yang paling ideal sehingga kita harus membuat menjadi beberapa kelompok.
Nah, tapi harus dipastikan bahwa setiap kelompok ini memiliki standarisasi yang sama, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda repot. Yang satu orangnya serius, biasanya banyak tuh mahasiswa tuh. Kalau ditugaskan untuk lapangan, ada kelompok yang serius, pengamatannya betul-betul serius, pengukurannya serius. Ada juga yang sukanya ya tembak-tembak aja deh, terka-terka aja deh, kira-kira 2 senti lah, 3-3 berapa senti lah gitu. Betul ya? Jelit ya, betul ya? Kayak gitu ya? Ada yang main tembak-tembak aja gitu ya? Banyak ya? Nah, ini masalah. Jadi memang harus dipastikan bahwa observer itu harus memiliki standarisasi yang sama. Begitu juga pada penelitian sosial, kalau Anda nanti terjun pada penelitian sosial, ada 2 kelompok yang memerlukan mentor yang berbeda. Ini mentornya harus sama standarisasinya. Jadi tidak boleh terlalu jomplang. Saya selalu mencontohkan, semisal yang satu anggaplah mentornya adalah Rizky gitu ya, di kelas A 2022, 2023 kita lagi bicara PKKMB gitu ya. Yang satu lagi mentornya di kelas yang B, mentornya kita ambil dari dunia perfilman, semisal Jeffrey Nicole, udah pasti beda tuh, beda hasil, bener nggak? Karena yang di kelas satunya lagi ada aspek popularitas. Jadi semua pasti akan interest karena popularitas. Sedangkan yang satu, yang Rizky mungkin karena kurang popularitas, makanya dari sekarang Rizky harus bisa meningkatkan popularitasnya. Ini pasti akan berbeda. Jadi kita harus menggunakan eksperimenter yang sama. Jadi kalau ada penyuluhan segala macam di kelas A dan juga kelas B, ini penyuluhnya harus memiliki standarisasi yang sama. Fisiknya harus sama, cara penyampaiannya juga harus sama, kemampuannya juga harus sama. Kalau terlalu jomplang, maka kita tidak bisa memperbandingkan kelas A dan kelas B karena ada pengaruh dari penyuluh gitu ya. Yang terakhir untuk yang eksternal ada generalisasi terhadap aspek pengukuran. Ini sama juga sering kita temui. Yang pertama adalah sensitisasi, yaitu kesadaran subjek terhadap suatu perlakuan yang diberikan sehingga tidak bisa kita buat general hasilnya dengan perlakuan lain atau kondisi nyata. Betul nggak? Contohnya mungkin kalau kita lihat di dunia penelitian sosial. Jadi kalau ada penelitian sosial, semisal Roro mau penelitian sosial, mau melihat apakah ada pengaruh dari apa namanya pemberian makanan terhadap kemampuan akademis. Ini contoh asal-asalan saja. Tapi ternyata partisipannya paham bahwa saya sedang sedang dievaluasi sama si Roro, sedang diukur sama si Roro, gitu kan. Jadi saya harus siap. Jadi sebelum diukur, saya belajar dulu gitu, belajar dulu supaya nilai saya bagus gitu. Atau mungkin gini, yang paling sering itu dosen di eh, apa namanya di prodi sosial gitu ya, ingin melakukan penelitian, tapi pelaksanaannya di tengah-tengah tuh sebelum UTS atau sebelum UAS gitu. Karena ketakutan nanti nilainya diberikan nilai jelek segala macam, maka partisipan, yaitu mahasiswanya, akan mencoba memberikan yang terbaik. Jadi akan belajar segala macam, baru nanti apa namanya, bukan baru nanti, harapannya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah ini masalah. Jadi sebaik-baiknya penelitian, kita tidak boleh memberitahu tujuan atau mungkin kapan pelaksanaan pengambilan datanya gitu ya. Jadi kalau saya sebagai dosen, saya ingin mengevaluasi Anda, ini kalau bisa dadakan. Jadi tiba-tiba saya mengadakan tes eh, apa namanya di hari tertentu, langsung saya sebar kuesioner, nanti Anda isikan, baru itu adalah kegiatan yang paling ideal karena Anda tidak akan ada kegiatan untuk mempersiapkan diri gitu ya. Yang kemudian adalah generalisasi across response measures. Ini juga masalah. Jadi beberapa variabel dapat diukur dengan banyak cara. Hasil dari cara pengukuran yang berbeda ini tidak bisa dibuat general untuk pengukuran yang lain. Jadi kalau ada satu kelompok isinya 5 orang diminta untuk mengukur suhu, ini tidak boleh si A menggunakan termometer merek apa namanya itu, merek A lah, anggaplah begitu. Si B menggunakan termometer merek B, si C menggunakan cara manual. Ini tidak bisa. Jadi semuanya harus seragam. Kalau si A menggunakan
merek A, maka si B juga harus menggunakan merek A. Begitu pula dengan si C dan juga si D. Tidak boleh ada yang berbeda-beda. Kemudian kita ingin melihat aspek pertumbuhan. Semua juga harus seragam. Tidak boleh si A yang diukur hanya daunnya saja, si B batangnya, si C akarnya. Kemudian disatukan datanya. Ini tidak bisa. Jadi kalau si A daun, maka semuanya juga harus daun. Parameter pertumbuhannya harus sama, tidak boleh berbeda-beda. Yang berikutnya adalah waktu pengukuran. Ini selalu saya sampaikan pada saat SPS. Kalau Anda penelitian ekologi, bagusnya memang menggunakan logger. Apa itu logger? Alat yang ditaruh di suatu tempat dan dia akan mengukur secara kontinu dalam beberapa waktu. Semisal Anda taruh, Anda set untuk 2 bulan, maka alat itu akan mengukur secara kontinu, semisal 5 menit sekali atau 1 jam sekali selama 1 bulan. Ini baru bisa kita perbandingkan dengan site yang lain. Tapi kalau Anda ke lapangan, semisal pengamatan terumbu karang gitu ya, Anda diminta oleh kakak tingkat Anda atau dosen pembina Anda untuk mengukur suhu pada beberapa stasiun yang berbeda. Nah, Anda mengukurnya stasiun satu di pagi hari karena Anda baru mulai untuk snorkeling itu di jam 7 pagi. Kemudian pindah ke stasiun 2, waktunya di jam 9. Kemudian Anda ukur lagi. Kemudian pindah ke plot yang ketiga, waktunya sudah jam 11. Maka kalau kita mengukur suhu, suhu ini tidak bisa diperbandingkan. Karena yang diperoleh di pagi hari pasti jauh lebih rendah dibandingkan di siang hari. Betul gitu ya? Jadi kita harus perlakukan sama. Kalau diukur jam 7 di stasiun satu, maka stasiun 2 dan stasiun 3 juga harus diukur di jam 7 pagi. Tidak boleh berbeda waktu. Sama halnya ketika Anda pengukuran di eh, greenhouse, kalau ingin mengukur tumbuhan, sebaiknya di hari yang sama juga, tidak boleh di hari yang berbeda. Karena hari yang berbeda bisa jadi ada permasalahan di eh, musim, cuaca, dan lain sebagainya. Baik, tadi kita sudah singgung terkait dengan validitas eksternal, sekarang kita akan singgung sedikit terkait dengan validitas internal. Ini saya minta Anda pahami dengan baik, karena ini selalu saya keluarkan di ujian dan ini selalu digunakan dalam penelitian. Jadi nanti pada saat SPS segala macam, terutama ketika Anda penelitian eksperimen, ini harus Anda kuasai dengan baik. Variabel macam-macam yang kita kenal mungkin variabel bebas dan juga terikat. Ini kita hilangkan dulu, kita geser dulu pemahaman terkait variabel bebas dan terikat. Yang jelas variabel itu ada variabel ekstra dan juga ada variabel pengganggu. Apa yang dimaksud dengan variabel ekstra adalah variabel-variabel selain variabel yang ingin kita amati yang terdapat dalam penelitian ya, menjadi bagian dalam penelitian. Ini adalah variabel ekstra. Contohnya seperti apa sih, Pak? Jadi kalau Anda ingin penelitian mungkin di greenhouse atau di lab ekologi, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau atau di fisiologi tumbuhan gitu ya. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Maka yang menjadi interest Anda hanyalah cahaya, betul gitu ya, Nggi ya? Bukan eh, faktor yang lainnya, bukan variabel yang lainnya. Tapi kalau kita bicara, semisal penelitian ini di setnya di fisiologi tumbuhan, di lab fisiologi tumbuhan. Apakah kita yakin bahwa di lab itu hanya cahaya saja yang ada variabelnya dan kemungkinan akan mempengaruhi hasil yang kita peroleh? Kira-kira seperti apa? Ada variabel lain tidak selain cahaya di lab fisiologi tumbuhan? Kalau ada, kira-kira variabel apa selain cahaya yang ada di lab fisiologi tumbuhan? Ada yang bisa bantu untuk mendeteksi variabel apa saja? Izin jawab, Pak. Mungkin ada selain cahaya, variabel suhu, terus juga tekanan gitu, Pak. Kelembapan Suhu, juga bisa. kelembapan, kemudian apalagi? Tekanan Kalau variabel itu apa sih? Kemarin sudah diajarkan oleh Bu Reni ya. Ada yang bisa bantu selain Anggi? Ada yang lain? Variabel apa sih?
Halo? Variable. Ada vary, ada able. Vary apa? Bermacam-macam. Able itu dapat bermacam-macam itu ya. Jadi variabel sebenarnya mudahnya itu kita kenali adalah suatu apa namanya, suatu zat, suatu komponen, suatu unsur gitu ya, yang memiliki nilai yang berubah-ubah, yang berbeda-beda. Jadi kalau di satu ruangan fisiologi tumbuhan, di pojok sono suhunya 36, di pojok sini kiri sebelah ke pojok kanan semisal suhunya 27, di tengah 30. Ini kan nilainya berbeda-beda. Maka bisa kita sebut sebagai variabel. Kalau ada suatu objek, suatu unsur yang nilainya sama atau tetap, mau di pojok sana 25, di pojok kanan 25, di tengah 25, maka itu bukan variabel. Jadi kalau Anda mendapatkan data di lapangan, semuanya 25 semua angkanya. Dari plot 1 sampai plot 30, 25, hapus. Karena itu bukan variabel. Gitu ya. Jadi variabel itu harus memiliki nilai yang bermacam-macam, bervariasi. Kalau nilainya sama, konsisten dari plot 1 sampai plot yang terakhir, dari sampel 1 sampai sampel yang terakhir, maka hapus karena itu bukan variabel. Percuma. Kalau Anda teruskan, nanti software statistik akan mendeteksi bahwa ini bukan variabel, jadi Anda harus hilangkan dari tabel yang Anda apa datasheetnya ya. Begitu. Jadi variabel memiliki nilai yang berubah-ubah. Nanti kalau kita bicara fisiologi tumbuhan, ada tadi sudah disampaikan oleh Anggi, ada selain suhu itu ada, selain cahaya ada suhu, ada kelembapan, bisa jadi ada angin juga dan lain sebagainya gitu ya. Semua itu adalah variabel ekstra. Ada di suatu ruangan, ada di lingkungan eksperimen kita yang mungkin saja, ini masih mungkin ya, mungkin akan mempengaruhi hasil yang nanti kita akan peroleh, yaitu variabel terikat. Jadi kalau kita gunakan variabel terikatnya adalah pertumbuhan si kacang hijau, maka tidak hanya cahaya, suhu, kelembapan bisa jadi atau mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan. Tapi masih mungkin. Ketika memang sudah kita yakini bahwa itu baik secara teori maupun secara pengalaman, biasanya kita akan melakukan suatu kegiatan prelim ya, bahasanya prelim di lab itu, ternyata kita mengetahui bahwa selain cahaya, suhu berkontribusi dengan baik, secara baik ya, dalam mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau. Semisal seperti itu. Maka suhu ini tidak lagi masuk ke dalam variabel ekstra, tapi kita sebut sebagai variabel pengganggu, confounding variable, variabel ekstra yang berkontribusi besar dalam mempengaruhi hasil. Kita sebut sebagai variabel pengganggu. Nah, dalam kegiatan validitas internal, yang perlu kita waspadai adalah variabel pengganggu. Kita tidak peduli banyak variabel di lingkungan eksperimen, banyak variabel di lab fisiologi tumbuhan, selama semua variabel itu tidak berkontribusi terhadap variabel terikat, jadi hanya variabel bebas saja yang berkontribusi, saya rasa tidak masalah. Saya rasa kita bisa ya kita abaikan untuk variabel tersebut. Tapi kalau ada satu atau dua yang kira-kira akan berkontribusi lebih besar, akan menjadi pengganggu, maka itu harus kita kontrol. Sehingga dalam eksperimen ada istilah kontrol untuk memastikan bahwa yang mempengaruhi hasil hanya cahaya saja. Ini suhu nih, suhu menjadi pengganggu. Suhu harus kita blok. Bagaimana suhu supaya tidak masuk dan mempengaruhi hasil penelitian. Akhirnya lahirlah tuh ada RAL, ada RAK, ada faktorial dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah suatu strategi untuk mengatasi permasalahan variabel terganggu. Sampai sini paham ya? Lanjut. Jadi suatu penelitian, terutama penelitian berhipotesis, dikatakan valid secara internal jika hasil yang diperoleh merupakan interplay antar variabel yang diinginkan. Jadi bukan hanya penjelasan untuk hasil yang, jadi hanya ada satu penjelasan, bukan berbagai macam penjelasan. Nah, ini sebenarnya deteksi untuk mencegah hadirnya variabel pengganggu merupakan tugas yang sulit, tapi saya rasa kalau Anda melakukan elaborasi yang bagus, teorinya pasti banyak sekali, dan kalau ada prelim segala macam, biasanya ini menjadi salah satu tindakan untuk bisa mengantisipasi peran dari variabel pengganggu dalam mempengaruhi hasil yang kita akan lihat gitu ya. Nah, ini ada 3 contoh variabel pengganggu.
Jadi biasanya variabel pengganggu itu muncul dari 3 kelompok ini. Yang pertama adalah variabel lingkungan. Apa sih variabel lingkungan? Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Anggi, ada suhu segala macam, itu termasuk dalam variabel lingkungan. Jadi ancaman yang umum ditemukan pada seluruh penelitian. Ini sangat umum. Penelitian apapun, mau di lapangan, mau di lab, mau di rumah atau di tempat-tempat yang lain, variabel lingkungan ini selalu akan muncul. Variabel lingkungan terdapat pada semua jenis penelitian seperti suhu, cahaya, kelembapan, warna, dimensi, dan lain sebagainya. Dan beberapa merupakan variabel yang susah untuk di-manage sehingga menjadi variabel yang sangat mengganggu. Contohnya tadi ya, suhu segala macam. Maka kita harus bisa membuat suatu strategi yang bagus. Semisal penelitiannya kalau eksperimen berarti menggunakan apa namanya desain yang pas, apakah RAL atau RAK atau faktorial. Kalau di lapangan biasanya kita menggunakan analisis yang bagus. Itu bedanya di lapangan. Kalau di lab itu kita lingkungan yang kita modifikasi. Tapi kalau di lapangan itu analisisnya yang kita modifikasi biasanya. Karena kita kalau bicara lapangan itu kita akan sulit untuk bisa memanage variabel pengganggu. Ya kan? Karena memang sangat terbuka, tidak mungkin kita semisal penelitian rangkong gitu di Gunung Gede, kita harus membuat suatu aviari gitu kan di Gunung Gede yang sangat besar, pasti akan sangat tinggi sekali biayanya, kemudian pasti akan mempengaruhi si rangkongnya yang biasa hidup bebas, tiba-tiba dia harus dibuat suatu dum yang sangat besar gitu ya, aviari yang sangat besar untuk bisa apa namanya memastikan bahwa variabel yang berpengaruh hanya variabel yang kita inginkan, tidak bisa. Makanya variabel pengganggu di lapangan pasti jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, dan jauh lebih banyak. Sehingga salah satu analisis yang bisa kita modifikasi adalah analisis untuk bisa memprediksi apakah variabel pengganggu itu berkontribusi atau tidak. Kalau memang ada kontribusinya, kira-kira berapa persen kontribusinya. Oleh karena itu, penelitian ekologi suka sekali menggunakan multivariat, PCA, CCA, discriminant analysis, dan lain sebagainya. Ini salah satu grafik PCA, PCA. Dari sini kita bisa paham ternyata dari sekian banyak variabel, mana variabel yang paling berpengaruh. Apakah semuanya atau hanya beberapa saja? Beberapanya itu siapa saja. Jadi nanti hasilnya juga, pembahasannya juga lebih lebih bagus lagi karena kita tidak hanya mention satu atau dua variabel, tapi mungkin lebih dari variabel. Dan memang biasanya kita akan menghipotesiskan bahwa untuk variabelnya itu tidak satu atau dua yang kita akan ingin lihat, tapi secara secara satu set variabel. Jadi lebih ke arah permodelan sebenarnya kalau di lapangan. Kalau di eksperimen, memang eksperimen itu lahir dari penelitian deskriptif seharusnya. Jadi apa yang sudah kita lihat di lapangan, variabel apa yang berpengaruh, nanti kita akan teruskan. Jadi kalau ada cerita penelitian eksperimen, harusnya variabel yang digunakan itu jauh lebih sedikit. Jadi kalau ternyata ada penelitian eksperimen, tapi variabelnya banyak, maka itu harus dipertanyakan. Bisa jadi sebenarnya itu bukan penelitian eksperimen, tapi itu penelitian deskriptif. Eksperimen biasanya satu atau dua, maksimal 3 variabel. Kalau ada yang sampai lebih dari banyak variabel, berarti memang diragukan itu desain eksperimen yang dimunculkan. Bisa jadi itu bukan eksperimen baiknya, tapi penelitian deskriptif. Di kita saya rasa masih ada juga yang seperti itu, di tempat lain juga masih banyak. Jadi eksperimen masih menggunakan banyak variabel yang harusnya tinggal sedikit karena sudah kita kontrol dan kita memang sudah fokus pada satu atau dua variabel interestnya kita gitu. Itu variabel lingkungan. Yang kedua adalah individual difference, ancaman bagi validitas penelitian untuk terutama untuk penelitian komparatif when we need to compare gitu kan among group gitu kan ada 2 atau 3 grup. Tidak ada subjek, baik manusia ataupun hewan, yang betul-betul identikal, betul tidak? Pasti ada perbedaan. Permasalahan yang sering terjadi ketika kita memilih sampel, ternyata setiap individu itu extremely berbeda antar individu. Yang satu dengan yang kedua itu sangat berbeda. Jadi kalau ini sangat berbeda, ini bisa menjadi masalah. Sehingga tadi di awal memang sudah saya sampaikan,
Bagusnya kalau kita rasa ada perbedaan signifikan antara jantan dan betina secara hormonal, dan kebetulan Anda ingin penelitian hormonal, maka dua-duanya harus Anda libatkan dalam penelitian. Jangan Anda buat sekat jantan saja yang Anda gunakan. Karena pasti ada individual difference yang sangat kuat antara jantan dan juga betina gitu ya. Begitu pula untuk penelitian yang lainnya, karena setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Bukan bukan berarti saya dengan eh, Anggi dengan Roro itu adalah orang yang sangat identik, perilakunya sama, ini sama, pasti ada perbedaan. Tapi kalau perbedaannya hanya kecil, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau perbedaannya ternyata sangat besar sekali, maka ini harus bisa diantisipasi. Nah, ini yang banyak variabel terkait dengan waktu. Jadi ancaman bagi validitas pada penelitian komparatif juga, variabel ini umumnya yang muncul dan menjadi pengganggu karena waktu. Kok bisa seperti itu ya? Jadi ada tiga kondisi termasuk ancaman terkait waktu, ada history, ada maturity, ada instrumentasi, testing effect sama dengan yang tadi yang saya sampaikan sebelumnya, dan juga regresi ke arah rata-rata. Apa sih? Kita akan bahas satu persatu. Histori itu umumnya sering terjadi pada penelitian kesehatan dan kedokteran. Jadi kalau Anda pernah terjun dalam penelitian kesehatan dan kedokteran, biasanya akan mengenal ada istilah retrospektif, prospektif, dan juga cohort study gitu ya. Jadi penelitian masa lampau, penelitian memprediksi masa depan gitu ya, dan juga penelitian cohort. Kalau itu semacam penelitian yang memang cukup lama, lihat dari kecil sampai besar gitu ya, bagaimana kesehatan atau penyakit yang berkembang gitu dari mulai kecil sampai besar dari beberapa tahun gitu ya. Kalau retrospektif itu lebih ke arah masa lalu. Jadi semisal ada fenomena DBD tinggi di tahun 2023, maka kita balik ke belakang tuh, kira-kira penyebabnya apa. Kita kumpulkan semua data-data sekunder, kemudian kita analisis. Oh, ternyata penyebabnya adalah pola makan. Oh, ternyata penyebabnya adalah sanitasi dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya menjadi masalah ketika waktunya cukup panjang ya, waktu cukup panjang dan mengcover beberapa cuaca yang berbeda. Tadi mungkin sudah saya singgung sebelumnya. Jadi kalau Anda penelitian di lapangan, di greenhouse, Anda ingin menumbuhkan tumbuhan selama 1 bulan, di minggu pertama aman, cuacanya bagus, panas. Tapi di minggu kedua ternyata hujan, maka ini menjadi masalah. Jadi kalau Anda ukur adalah panjang daunnya, lebar daunnya, saya rasa tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ukur laju fotosintesisnya menggunakan alat yang nanti akan didemonstrasikan di hari Rabu ya kalau tidak salah oleh Pak Adi dan juga tim dari vendor, ya ini mungkin akan menjadi masalah karena pada saat hujan pasti laju potensisnya akan drop dibandingkan pada saat cahayanya cukup. Nah, ini berarti tidak bisa kita perbandingkan. Kita harus exclude 1 minggu pengamatan, data yang kita peroleh, kita hanya perbandingkan data-data yang kita peroleh pada minggu-minggu yang memang apple to apple untuk diperbandingkan, gitu ya. Kemudian maturity, ini penelitian sebaiknya menggunakan subjek yang stabil dalam kurun waktu yang berbeda. Jadi kalau ternyata subjeknya sangat-sangat, contohnya mungkin kupu-kupu, dalam waktu beberapa minggu dia sudah masuk dalam fase yang berbeda. Maka ini bahaya kalau kita penelitiannya cukup jauh gitu ya jedanya. Ini kemarin pertanyaan juga ke peneliti kupu-kupu mahasiswa yang kebetulan bimbingan saya menggunakan waktu yang berbeda yang untuk pengamatannya. Pengamatan di taman yang berbeda ya. Yang satu di bulan Juni, yang satu lagi di bulan Juli gitu ya. Ini ada masukan karena fase hidup si kupu-kupu itu tidak terlalu panjang dan jangan-jangan pada saat Anda bergeser ke taman berikutnya bukan kupu-kupu yang Anda temukan, tapi fase yang lainnya sehingga tidak masuk ke dalam data pengamatan. Ini salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan. Jadi ya solusinya kalau ingin melakukan pengamatan harus kita pastikan apakah musimnya sama atau tidak gitu. Kalaupun harus jeda, bukan jeda sebulan, tapi mungkin jedanya 3 bulan atau 2 bulan. Jadi kita bisa memastikan bulan berikutnya memang fasenya adalah fase yang sama, bukan fase yang berbeda.
Kemudian instrumentasi ini hal yang sederhana. Jadi biasanya kalau ada banyak peneliti, tapi kemampuannya berbeda-beda. Ada yang jago, ada yang tidak. Atau jangan-jangan permasalahan semisal Anda ingin penelitian molekuler gitu ya. Di awal Anda takes time untuk bisa mengoperasikan PCR real time. Anda need to apa namanya learn gitu kan how to operate gitu kan the PCR, terus juga memastikan how to read gitu kan the result dengan banyak eh, apa namanya waktu, dan juga persiapan bagaimana Anda menuang apa namanya itu air segala macam termasuk sampel template DNA template ke dalam tube-nya. Itu biasanya yang belum terbiasa bisa membutuhkan waktu yang sangat lama, betul nggak? Ada yang pernah berpengalaman untuk menggunakan PCR untuk analisis molekuler? Itu cukup lama tuh, cukup lama. Biasanya masih gemeteran menggunakan micropipette, gemeteran dan banyak kesalahan juga. Tapi untuk berikutnya, untuk yang kedua, ketiga, biasanya makin lama makin mahir deh, makin mahir, makin mahir. Termasuk pengukuran suhu segala macam. Artinya yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga bisa jadi standarisasinya berbeda, sehingga hasil yang diperoleh di pengambilan pertama biasanya angkanya jauh lebih menyimpang dibandingkan pengambilan kedua, ketiga, keempat, dan kelima gitu. Pasti hasilnya akan berbeda. Nanti mungkin kalau Anda terjun di dunia penelitian, Anda bisa lihat tuh. Anda bikin grafik pengambilan pertama dibandingkan dengan pengambilan seterusnya, pasti angkanya akan unik gitu ya. Yang pertama biasanya akan jauh lebih berbeda dibandingkan pengambilan kedua, ketiga, keempat. Makanya kalau Bu Yani, Bu Dahlia, kemudian Bu Atin sukanya memang harus ada prelim. Prelim itu memastikan bahwa kepakaran Anda itu sudah teruji. Anda sudah terbiasa untuk mengoperasikan berbagai macam alat, sudah bisa mengoperasikan teknik-teknik yang ada di eh, apa namanya ranah mikrobiologi dan lain sebagainya, sehingga pada saat pengambilan data Anda sudah menjadi pakar, sudah menjadi ahli gitu. Jadi kesenjangan antara satu pengambilan dengan pengambilan yang lainnya itu masih dikatakan aman. Oke, saya lanjut. Testing effect sama terjadi pada penelitian multiple treatment interference. Terjadi dua kemungkinan. Yang pertama fatigue effect, yang kedua adalah carry over effect, yaitu kemampuan subjek untuk memahami pelakuan pertama sehingga melakukan improvisasi. Ini terutama pada penelitian sosial. Jadi kalau ada penelitian sosial baik atau penelitian kesehatan, biasanya partisipan di pengambilan kedua akan belajar gitu, belajar. Kemarin saya diberikan ini, kemarin saya diberikan soal seperti ini. Kayaknya kalau saya lihat polanya akan sama deh. Soal yang keluar juga akan seperti ini. Jadi saya mungkin akan konsentrasi belajar hanya pada materi-materi yang sudah disampaikan gitu ya. Yang disampaikan pada kuesioner yang di awal. Sama, saya juga kalau ikut pelatihan-pelatihan yang secara asinkronus ya di kementerian juga begitu. Kita lihat polanya, ternyata memang polanya sama dan soalnya sama. Jadi kemarin juga ada pelatihan di mana pretest dan posttestnya itu soalnya sama. Jadi pada saat kita pretest nilainya awalnya jelek, kemudian kita belajar dari pretest tersebut semua materinya dan juga jawabannya. Biasanya kita langsung straight to the apa namanya jawabannya. Dari situ kita ingat jawabannya. Kemudian pada saat post test ya tinggal kita pilih aja tuh jawaban yang sesuai yang mana, dan hasilnya memang jauh lebih bagus dibandingkan yang pertama. Yang berikutnya regresi ke arah nilai rata-rata. Apa sih yang dimaksud dengan regresi ke arah nilai rata-rata? Ini adalah skor atau angka hasil pengamatan ditentukan oleh dua faktor, faktor alami atau faktor keberuntungan. Nah, kalau memang faktor keberuntungan, biasanya, ini kan contoh ya, contohnya adalah nilai ujian mahasiswa itu diperoleh dari kombinasi antara memang mengerti atau asal menebak. Makanya kalau ASIIN internasional itu betul-betul merekomendasikan kalau Bapak Ibu sebagai dosen harus memberikan soal dalam bentuk HOTS, high order thinking, dan juga bentuknya esai, tidak boleh bentuk pilihan ganda. Mengapa? Karena kalau pilihan ganda ada kemungkinan alhamdulillah betul padahal asal nebak, menghitung kancing gitu ya. A, B, C gitu. Oh, ternyata C. C ternyata betul. Jadi ada kemungkinan yang belajar nilainya kurang bagus
Yang tidak belajar nilainya bagus sekali karena asal nebak, tapi alhamdulillah betul. Nah, kalau essay atau mungkin hot ini pasti akan berbeda. Yang belajar ya pasti akan mendapatkan nilai yang bagus dibandingkan yang tidak belajar. Tapi permasalahan, terutama pada saat pelaksanaan online seperti ini, entah ada yang eh, apa namanya mengikuti atau tidak pada saat saya memberikan kuliah, tapi biasanya efektif mungkin setengah jam, berikutnya sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Jadi pada saat ujian, kalau saya berikan esai pasti tidak akan bisa ada yang menjawab. Betul nggak? Pengalaman saya di 2 tahun yang lalu, saya berikan soal yang mudah sebenarnya, tapi esai yang tertinggi nilainya cuma 30 atau 40. Akhirnya jadi beban buat saya, bagaimana saya bisa meluluskan mahasiswa, tapi sebagian besar di bawah KKM, di bawah 70, nilainya cuma 30 40 gitu. Akhirnya berikutnya ya mau tidak mau saya kombinasikan dengan pilihan ganda. Nah, untuk yang sekarang kurang tahu, saya rasa toleransi mungkin akan sedikit lebih kecil ya, rendah. Karena yang tadi saya sampaikan, kita mungkin sama-sama dewasa, artinya apa yang saya sampaikan, ya itu menjadi tugas saya. Tugas Anda adalah mendengarkan, memahami. Jadi kalau tidak Anda dengarkan, Anda sibuk sendiri, kemudian pada saat UAS Anda tidak bisa menjawab, nilainya kurang bagus, saya rasa jangan protes gitu ya. Jangan protes. Jadi kita sama-sama eh, bijak lah. Saya menyampaikan, Anda juga mendengarkan, memahami. Karena kalau cerita online pasti hasilnya di luar ekspektasi. Pasti hasilnya akan sangat rendah sekali dibandingkan pertemuan secara offline. Itu menjadi masalah, menjadi pemikiran buat kami semua, tim dosen dan juga mungkin banyak pihak ya, yang meresahkan hal tersebut. Baik, berikutnya saya rasa ini eh, saya lewatkan saja trade-off. Nanti mungkin Anda lihat sendiri. Kita masuk ke yang berikutnya. Ada artifak faktor tidak alami yang secara tidak sengaja berkontribusi terhadap subjek. Ini hal yang sangat mengancam baik eksternal maupun internal. Yang pertama adalah experimenter bias. Umumnya terjadi pada penelitian sosial, subjek mengalami perubahan sikap bukan karena pengaruh dari program, melainkan terpengaruh oleh karisma pemateri. Ada yang seperti itu kah? Tadi mungkin saya contohkan di awal. Kalau yang satu Jeffrey Nicole, yang satu anggaplah si Faisal gitu yang ngasih penyuluhan. Cewek-cewek anak baru pasti akan lebih cenderung gitu ya untuk ke Jeffrey Nicole. Enggak juga ya, jangan-jangan ke Faisal. Faisal lebih cenderung ke Faisal dibandingkan Jeffrey Nicole untuk bisa mengikuti materi yang disampaikan karena karismanya Faisal ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan Jeffrey Nicole. Eh, nah ini banyak partisipan yang ternyata mengalami perubahan sikap bukan karena apa namanya treatment yang diberikan, tapi karena karisma dari pemateri. Jadi jadi suka, saya jadi senang karena cara Faisal menyampaikan betul-betul seperti Ustadz yang sangat bagus. Jadi betul-betul bisa membangun, memotivasi orang-orang untuk bisa melakukan perubahan, untuk bisa berubah gitu menjadi lebih baik gitu ya. Itu adalah salah satu artefak yang sangat penting dalam penelitian. Kemudian demand karakteristik dan participant reactivity. Apa sih yang dimaksud? Kalau untuk demand karakteristik adalah suatu tindakan yang mempengaruhi subjek. Ini sama sebenarnya. Jadi kalau saya bikin penelitian supaya hasilnya bagus, saya minta ke Roro, Roro tolong eh, jawabnya yang bagus-bagus ya. Jadi evaluasinya ke saya, isi yang sangat baik semua. Nanti kalau kamu sudah selesai, saya berikan hadiah gitu. Itu adalah demand karakteristik, itu masalah. Kemudian participan reactivity, reaksi dari subjek atau partisipan atau sampel dengan memodifikasi respon mengikuti rancangan perlakuan. Jadi kalau sudah saya minta begini, ya Roro mau nggak mau mengikuti karena sudah ada iming-imingan nanti akan diberikan satu box coklat semisal gitu. Jadi harus langsung belajar segala macam, langsung serius untuk bisa mengerjakan kuesioner yang diberikan.
Kalau hewan saya kurang tahu. Hewan bisa jadi kali ya, secara implisit gitu kan. Anggi, semisal penelitian di lab, penelitian mencitnya di dibaik-baikin gitu, dikasih makan segala macam, diberikan good hospitality gitu ya, sehingga akhirnya hasilnya bagus gitu. Bisa jadi kayak gitu. Tapi itu implisit. Saya juga kurang tahu kalau di hewan. Bisa jadi ada, bisa jadi mungkin tidak ada. Nah, ini yang terakhir, exaggerated variables. Apa sih yang dimaksud dengan exaggerated variables? Jadi ada, biasanya mahasiswa begitu tuh. Kalau tidak ada landasan teori, tidak ada masukan, atau mungkin tidak ada prelim, sukanya begitu. Saya maunya hipotesis saya itu hasilnya bagus. Jadi supaya bagus, udah deh perlakuannya saya bikin ekstrim. Dari 20 langsung ke 50, langsung ke 80. Jadi pasti akan ada bedanya. Ini namanya exaggerated variables. Jadi variabelnya itu Anda lebih-lebihkan. Padahal sebenarnya tidak bagus. Jadi kalau kita ingin memberikan treatment, konsentrasinya itu harus sesuai teori dan juga harus ideal. Semisal 20, 30, 40. Bedanya, jedanya tidak terlalu jauh. Kalau 20, 50 langsung ke 80, ini masalah. Ini contohnya, ingin melakukan penelitian pengaruh suhu terhadap aktivitas hormon pada katak, semisal seperti itu ya, untuk bisa langsung mendapatkan hasil yang bagus. Jadi supaya nanti pembahasannya juga enak lah, karena hipotesisnya bisa yang sangat ekstrim. 50 derajat plus 50 derajat akan memberikan respon yang positif dari si katak gitu kan. Sudah jelas itu. Tapi kan sebenarnya bisa jadi ini sebenarnya bukan pengaruh dari suhu, tapi eh, eh, bagaimana kadar toleransi katak terhadap si panas karena terlalu ekstrim. Jadi kalau kita bicara apa namanya, penentuan kategori atau konsentrasi, ya harus kita kita padankan dengan kondisi nyata. Kalau kondisi nyata tidak ada suhu yang sampai 100 derajat, 60 derajat, ya jangan gitu ya. Misal kalau kita ingin mengkaji perubahan iklim, naiknya hanya 1-2 derajat, ya berarti yang kita gunakan 30 atau dengan 36, 37 sampai 40, maksimal 40. Jangan kita buat-buat langsung 50, dan 50 itu rasa-rasanya memang tidak ada implementasinya di dunia nyata gitu. Tidak ada suhu yang disebabkan oleh perubahan iklim yang akhirnya menyebabkan suhu itu ada di angka di atas 50 gitu. Itu exaggerated variable. Jadi sering saya tanyakan kepada mahasiswa yang SPS, dari mana kamu mendapatkan kategori tersebut untuk pemberian konsentrasi, pemberian treatment. Karena kalau tidak ada landasannya, maka bisa jadi ini suatu tindakan yang memang mengarah ke exaggerated variables. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Baik, kalau cukup, sorry. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita perlu ada suatu dokumentasi untuk laporan ke TPJM. Silakan, siapa yang akan memandu? Saya, Pak. Mungkin buat teman-teman boleh on cam dulu.